Enggak, Madia, saya kasih pilihan deh. Kamu mau ngomongin kitab apa? Kitab hijau, kitab pink, apa kitab biru? Pilih yang mana? Oke. Madia tanya dulu sebelumnya. Boleh sama Ibu Sofiatul? Boleh tanya? Boleh? Enggak, boleh. Oke. Aku tanya, dasar hukum dalam Islam itu urutannya dari pertama sampai keempat apa saja aku mau dengar untuk kitab-kitabnya, tolong. Ya, coba Bapak Madia Channel kasih pencerahan sama kita dong, biar kita tahu apa dasar Aku hukumnya. tanya dulu dasar hukum Islam. Saya nggak tahu. Silakan Madia Channel jelaskan. Nah, kalau nggak tahu Madia jelasin ya. Dasar hukum yang utama yaitu pertama Al-Quran, kemudian hadis, ya, kemudian turun ke bawah sirah nabawiyah, terus turun ke bawah baru jalur-jalur karangan-karangan yang biasa dari ulama-ulama biasa. Seperti itu jalurnya. Jadi 4 tahap itu. Apabila di Al-Quran terbentur dengan hadis, Al-Quran diutamakan. Apabila hadis terbentur dengan sirah nabawiyah dibuang, yang dipakai hadis. Sirah nabawiyah. Kamu bisa berikan fatwa ulamanya enggak? Bahwa kalau itu berbenturan maka sirah nabawiyah dibuang. Oke, dasar hukumnya begini. Atiullahi wa atiur rasul. No. Kamu jangan ngomong sama aku. Kamu tunjukin fatwa ulama nomor berapa, ijma ulama nomor berapa yang mengatakan demikian. Silakan. Kamu bisa share screen. Saya dasarnya dari Al-Qur'an. Atiullahi wa Jangan gini Madia. Yang namanya agama Islam itu bukan kamu. Kamu tidak berhak menafsirkan sendiri. Sama seperti kita. Islam itu sudah mempunyai tafsir-tafsir yang diakui, Al-Jalalain, ya, Ibn Katsir dan sebagainya. Gak bisa bikin tafsir ala Ibnu Madia. Kamu gak bisa. Sekarang saya tanya, kamu mengatakan tadi hadis, sebentar. Hadis berbenturan, hadis dibuang. Sebentar, hadis berbenturan, hadis dibuang. Sirah nabawiyah berbenturan, sirah nabawiyah dibuang. Saya tanya, ulama mana yang mengeluarkan fatwa itu? Sumber hukumnya dari Al-Quran, dasarnya. Anda buka surah Al-Imran ayat 132, dasarnya. Ata'atilah Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi yang pertama Allah dulu, kemudian baru Rasul, baru ulil amri. Ya. Seperti itu dasarnya. Jadi kalau Anda mencomot-comot dasar hukum sirah nabawiyah, mengesampingkan Al-Quran dan Al-Hadis, maka patah. Jadi selama saya tidak pernah mencomot-comot. Sirah nabawiyah itu ditulis oleh siapa? Kamu tahu nggak? Itu Hisam. Tapi itu dasar urutan ketiga dalam Islam. Maaf, bentar. Itu dasar urutan ketiga. Anda mengesampingkan Al-Quran dan Al-Hadis ya. Jadi selama ini Anda keluar sirah nabawiyah. Media, tolong tadi. Ya mau urutan keberapa sirah nabawiyah tetap kamu terima. Ya. Media. Al-Imran berapa? 132 ya. Media. Tidak boleh. Media. Tadi kias berapa? Media tadi kias berapa? Tidak boleh mengesampingkan Al-Quran sama Al-Hadis. Itu yang pertama. Al-Quran surah Al-Imran ayat 132. Al-Imran ayat 132. Satu berapa? Taatilah Allah dan Rasul. Iya, ayat berapa? Ayat berapa? 132. 32. Tolong Pak Yusuf, tolong dong dibukain. Surah 3 ayat 132. Al-Imran ayat 132 itu taatilah Allah dan Rasul. Ya, terus di mana harus ada urut. Iya, terus yang urut-urutannya itu 1 2 3 4 di mana? Lu jangan ngaco, tiap ngasih ayat ngaco melulu, salah melulu. Enggak, itu dasar utama dulu saya kasih tahu. Dasar utama dulu. Jadi kalau terus harus yang kedua, ketiga, keempatnya mana? Kedua, ketiga. Ya, kedua, ketiga, keempatnya mana? Buka dulu itu dasarnya. Nah, itu dasarnya. Iya, untuk selanjutnya yang urut-urutannya ketiga dan keempatnya mana? Ini ya. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Sekarang saya tanya, kenapa taat kepada Allah sama dengan taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah? Kenapa mendengarkan suara Rasul itu sama dengan mendengarkan suara Allah? Apakah ini bukan bentuk syirik? Lembaran baru pertanyaan. Kita buka khusus kedudukan. Enggak. Kan kamu mengatakan taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kenapa ini ayat ini banyak di dalam Quran kamu? Sekarang aku tanya, kenapa Rasulmu Muhammad itu boleh menyela pengikutnya ketika sholat? Jadi ketika mereka sedang sholat atau berdoa, kemudian Muhammad memanggil, mereka harus langsung datang sekalipun di tengah-tengah sholat dan sholatnya belum selesai. Kenapa taati Allah atau mendengar suara Rasulmu itu sama dengan mendengar suara Allah?
sampai nabimu bisa menyela orang tengah-tengah dia sholat atau berdoa, dan ketika nabimu memanggil dia harus menghentikan sholatnya. Anda buka nanti dalam posisi surah An-Nisa ayat 59 itu lengkapnya. Itu saya bicara kedudukan hukum Islam dulu, biar Anda ada keluar-keluar sirah nabawiyah terus. Itu dasar urutan ketiga. Oh, saya akan keluar-keluar terus. Selama kamu ngurusin Alkitab, selama teman-teman kamu masih keluar-keluar soal Alkitab, saya nggak akan pernah berhenti. Bahkan saya akan ngorek-ngorek semua surah nabawiyahmu. Dengar Madia ya. Dengar ya. Saya bukan hanya buka sirah nabawiyah, saya buka Quran, saya buka hadismu. Ya, saya buka semua tafsir ulamamu. Saya buka semua tafsir ulamamu tentang mencekik. Ya, saya sudah punya tafsir-tafsirnya, dan semua ulamamu mengatakan mencekik, bahkan dikatakan seperti tenggelam, bahkan dikatakan nabimu seperti tenggelam di dalam air sehingga mati lemas. Ya. Itu dasar ketiga, itu nggak dipakai, ketolak. Ya, saya nggak urusan. Yang penting ulamamu ngomong begitu dan itu diterima. Ya, bukan kamu. Kamu bukan ulama. Ya, kamu bukan ulama. Terserah, saya dasarnya Al-Quran, surah An-Nisa ayat 59 dengan surah tadi. Ya, terserah. Saya mengatakan Islam itu bukan berdasarkan kemauanmu, Madia. Islam itu punya dasar-dasar. Pertama Quran, kemudian ada ijma ulama, ada tafsir dan sebagainya. Ulamamu menafsirkan seperti itu. Ulamamu menafsirkan itu karena nabimu dicekek sampai mati lemas. Ya udah, nggak apa-apa. Anda itu hak Anda, tapi aku menjelaskan kepada. Kok itu hak saya? Kok itu hak saya? Itu ulamamu yang ngomong. Aku bisa menunjukkan beberapa tafsir. Kamu ini aneh deh, Madia. Madia. Islam itu bukan kamu dan saya. Islam itu harus nurutin apa yang ada para ijma ulamamu sudah menafsirkan. Para ahli-ahli tafsir, hadis-hadisnya sudah jelas. Dan ulamamu nggak sembarangan ngomong, itu dipakai, Madia. Bukan kamu dan saya, kamu dan saya ini siapa? Enggak, saya tanya, Islam itu tidak, sebentar, Islam itu tidak didasarkan pada kamu dan saya. Kamu dan saya itu tidak berhak menafsirkan Quran dan hadis, yang berhak adalah ulamamu. Kamu tahu? Dan ulama-ulamamu yang diakui itulah yang berhak menafsirkan Quran dan hadis, bukan kamu dan saya. Kamu nggak bisa seenak-enaknya aja nyomot sini, nyomot sana. Siapa yang menafsirkan? Siapa menafsirkan? Yang bilang nafsirkan? Loh, yang menafsirkan harus ulamamu, kok kamu? Iya, saya sudah bicara. Madia, Islam itu bukan Madia. Islam itu bukan terserah kamu dan saya. Kamu dan saya itu suaranya tidak akan didengar, ya. Islam itu sudah ada para ulama, sudah ada para ahli tafsir. Kamu harus pakai para ahli tafsir. Saya membacakan para ahli tafsirmu. Saya membacakan hadismu. Bukan sembarangan, bukan karangan saya. Ngaco lo. Terus? Ngawur, kamu ngawur, Madia. Jadi kamu ngaco kalau mengatakan dasarnya ini. Saya tanya, ulama mana yang menafsirkan seperti itu? Ya, Islam itu bukan kamu dan saya, Madia. Kamu tidak menulis buku apapun, ya. Kamu tidak menulis buku tafsir apapun. Ya, kamu harus berdasarkan pada ulama-ulama yang sudah resmi diterima. Kamu tidak menulis hadis apapun. Kamu harus merujuk pada hadis-hadis resmi yang sudah diterima. Jadi Islam itu bukan kamu dan saya, Madia. Ya, saya nggak boleh menafsirkan Quran, enak aja. Saya hanya membacakan apa yang ulama-ulamamu tulis. Saya hanya membacakan. Terus, sudah? Ngerti ya, Madia ya? Jadi kamu ngawur kalau kamu mengatakan Islam itu kamu, nggak ada tafsir Ibnu Madia. Tapi dulu dengerin. Jadi dalam Islam itu ya dengerin, sumber hukum utama Al-Quran, ya sumber hukum kedua hadis, sumber hukum ketiga ijma para ulama. Nah, dalam posisi sirah nabawiyah itu hukum yang ketiga. Anda mengutip itu berarti terserah. Yang penting sirah nabawiyah ini dikutip sama ulama-ulamamu. Saya hanya membacakan. Lu mau terima enggak? Terserah lu. Terserah kamu. Terserah kamu mau terima apa enggak. Aku hanya membacakan. Ngerti? Gue tidak pernah menafsirkan. Ulamamu mengatakan, nih ulamamu ya, saya kasih nama-namanya ulama nih. Saya kasih nama-nama ulamamu yang menafsirkan dicekik. Hadis yang ada gunanya diketawakan umat Islam. Ya nggak tahu, terserah. Ya nggak tahu, bukan urusan gue. Kamu tanya sama ulamamu dong. Kamu jangan ngomong sama gue. Kamu jangan ngomong sama gue. Gue hanya baca tafsiran ulamamu. Saya Madia.
Ya, Sebentar. Anda Kamu punya buku tafsir nggak? Kamu punya sebentar. Dipakai, ya. Kamu menulis sirah, hadis atau buku tafsir nggak? Yang bisa aku jadikan pedoman. Kamu nulis buku nggak? Nggak usah lari. Anda sudah mengutip dasar yang Kamu nggak usah lari. Kamu nggak usah lari kemana-mana. Saya tanya, Madya. Saya tanya, kamu ya, apakah kamu seorang ulama? Kamu menulis tafsir, hadis, atau enggak? Saya tanya. Anda sudah